To the point saja bahwa apa yang Anda lihat di YouTube, di skripsi maupun di jurnal yang menuliskan kata bagaimana adalah kurang lebih salah ya. Tetapi bukan salah secara general ya. Jadi ada syarat tertentu mengapa hal itu salah, yaitu tentang posisi Anda sebagai problem solver atau sebagai orang yang kepo. Kepo itu artinya know everything, particularly object. Jadi kepo itu disematkan kepada orang yang bertanya-tanya, selalu bertanya-tanya, sampai ke detail-detailnya, sehingga lambat laun dia akan menjadi mengetahui apapun sekecil yang dia inginkan gitu ya. Objek-objek yang kecil, istilahnya gitu kan, know everything, particularly object. Nah, di situ syarat-syaratnya, apakah kalimat bagaimana ini menjadi salah tergantung dari syarat-syarat tersebut. Posisi Anda ya, Anda sebagai problem solver atau Anda sebagai orang yang kepo. Jika Anda memposisikan sebagai orang yang kepo, maka memang tepat apa adanya, seperti Anda menulis rumusan masalah dengan menggunakan kata bagaimana. Bagaimana itu Anda tepat jika Anda memposisikan diri sebagai orang yang kepo. Ya. Contohnya ya adalah Sir Isaac Newton. Beliau bertanya-tanya bagaimana gravitasi bisa bekerja. Kepo itu. Ada benda jatuh yang cerita yang populer kan apel ya. Apel jatuh, tiba-tiba ada rasa curiosity, penasaran, kenapa kok apel tuh jatuh ke bawah, kenapa nggak jatuh ke atas misalnya. Dari curiosity itu maka beliau mencoba menguak fenomena alam itu dengan tentunya dengan kata kunci bagaimana cara gravitasi bekerja. Ketidaktahuan Sir Isaac Newton itu adalah masalah buat beliau. Jadi masalahnya di mana? Ya masalahnya di dalam diri beliau atau di dalam diri kita yang dimana kita lack of information. Ketidaktahuan kita adalah masalah buat kita gitu. Juga dengan Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton itu tidak tahu bagaimana gravitasi bekerja. Maka itu adalah masalah bagi seorang yang kepo. Jadi gimana cara menyelesaikan masalah itu? Ya adalah dengan cara memberi tahu. Nanti selesailah masalahnya. Kalau orang sudah tahu, terus kita kasih tahu, itu bukan menyelesaikan masalah ya. Ya karena memang dia sudah tahu gitu. Dan itu bukan masalah lagi buat dia. Jadi jika tujuan penelitian Anda adalah untuk mengetahui, maka kesimpulan ini ditujukan untuk orang yang tidak tahu ya. Jadi misalkan Anda membuat tujuan penelitian kan ada biasanya untuk mengetahui A, untuk mengetahui B, untuk mengetahui perilaku masyarakat misalkan, untuk mengetahui di beberapa tulisan artikel ya, di beberapa skripsi atau di beberapa jurnal ada yang tujuan penelitiannya untuk mengetahui sikap bagaimana sikap pemerintah misalkan. Itu tujuan penelitiannya. Kemudian kesimpulannya sikap pemerintah adalah bla bla bla. Nah, kesimpulan ini ditujukan untuk orang yang tidak tahu. Ketika sudah tahu sikap pemerintah, oh ya sudah tidak ada masalah gitu. Karena memang logikanya persis seperti itu. Orang yang tidak tahu, maka dia harus mengetahui supaya masalahnya selesai. Maka kita membantu untuk mengetahuinya gitu. Nah, kembali ke tadi syarat-syarat tertentu. Sekilas tujuan penelitian ini benar untuk mengetahui dan kesimpulan ini ditujukan untuk orang yang tidak tahu, itu sekilas memang masuk akal. Nah, tetapi tidak menjadi masuk akal kalau posisi kita seorang problem solver. Contohnya begini. Ada perusahaan yang membuat keputusan jumlah beli
minggu ini. Mereka pakai metode peramalan yang mereka punya. Entah itu peramalan berdasarkan intuisi atau common sense. Yang pasti ternyata errornya besar. Akibatnya barang menumpuk dan uangnya tertahan dalam bentuk barang. Nah, kita sebagai problem solver melihat adanya masalah. Apa masalah si perusahaan tersebut? Yaitu perbedaan harapan dengan kenyataan yang dialami si perusahaan. Perusahaan berharap minggu ini ada sekian pembeli, tapi ternyata yang beli cuma 20% saja gitu. Nah, kita sebagai problem solver membuat rumusan masalah yang isinya sebab akibat. Jadi Anda tulis dulu akibatnya, yaitu barang menumpuk ya, karena salah jumlah pemesanan. Kenapa jumlah pemesanan salah? Karena tadi errornya ya, peramalannya nggak benar, jadi errornya besar. Jumlah pemesannya terlalu banyak sehingga barang menumpuk, barang menjadi rusak, uang perusahaan yang tertahan, potensi pengembangan menjadi terhambat karena uang perusahaan tertahan, dan segala macam akibat lain. Hal ini terjadi karena error yang besar. Error yang besar ini terjadi karena metode yang kurang ilmiah. Sudah, titik, sampai situ saja gitu. Meskipun bisa diteruskan sebab yang paling mendasar, misalkan tidak ada SDM yang kompeten dalam hal peramalan, itu jangan ditulis, kecuali kalau Anda menguasai gitu ya. Nah, dua sebab yang terakhir inilah yang akan kita selesaikan ya. Dua sebab tadi adalah error yang besar. Kenapa error besar terjadi? Karena metode kurang ilmiah. Nah, itu dua masalah yang akan kita bidik. Kenapa cuma dua sebab? Bagaimana dengan sebab SDM yang tidak kompeten tadi? SDM yang tidak kompeten itu akan menjadi topik Anda jika Anda menguasai. Kalau tidak menguasai, ya jangan ditulis di rumusan, jangan diteruskan di rumusan. Nanti akan ditagih gitu. Jadi yang ditulis di rumusan adalah topik yang Anda kuasai saja. Dan sebab yang terakhir itulah yang menjadi akar masalah yang harus diselesaikan ya. Yang terakhir disebut tadi, misalkan yang paling terakhir disebut metode kurang ilmiah. Apa akibatnya metode kurang ilmiah? Error yang besar. Atau Anda mau tukar juga bisa. Metode yang kurang ilmiah ini mengakibatkan error menjadi besar. Berarti error menjadi besar ini adalah yang bagian terakhir dari rumusan masalah, dan itu adalah bidikan kita yang akan dilanjutkan di tujuan penelitian. Maka selanjutnya tujuan penelitian adalah mengurangi error dengan metode peramalan time series. Itu tujuannya, adalah mengurangi error. Anda bisa juga dengan kata lain itu mendapatkan error yang kecil dengan metode peramalan time series. Misalkan seperti itu. Banyak sinonimnya ya. Tujuan penelitian ini menghantam dua masalah sekaligus dalam satu kalimat, yaitu masalah error dan metode kurang ilmiah. Kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah error yang mengecil. Jadi kesimpulan nomor 1 gitu misalkan, atau tanpa nomor ya. Errornya mengecil sebesar berapa persen gitu. Dan hasil ini didapat dari metode peramalan dengan model peramalan seperti apa. Nah, model peramalan ini yang nanti akan dipakai terus-menerus oleh perusahaan. Anda boleh saja membuat kesimpulan menjadi dua penomoran. Yang tadi nomor 1 adalah error, nomor 2 adalah model. Bisa, asalkan Anda juga harus merubah di tujuan penelitian menjadi dua penomoran juga supaya konsisten. Masa tujuan penelitiannya 1, kesimpulannya 5, itu tidak konsisten ya. Meskipun tidak terlalu salah ya, tapi kita menjaga kekonsistenan ya. Konsisten itu juga termasuk ciri dari ilmiah gitu. Oke, sekarang kita review sedikit ke belakang, sekitar 2 atau 3 menit yang lalu ya. Kita review tentang rumusan masalah, bahwa rumusan masalah berisi tentang sebab akibat. Nah, kalau rumusan masalah diisi oleh pertanyaan bagaimana,
Saya tanya balik, Anda ini problem solver, tetapi kok malah nanya gitu. Malah nanya bagaimana? Anda ini sudah dibekali sehingga Anda tidak pantas untuk mengatakan bagaimana gitu. Atau Anda berargumen, oh saya di rumusan masalah ini atau deskripsi ini saya ingin memamerkan misalnya, bagaimana caranya, begini loh caranya. Ya kalau memamerkan ya jangan ditaruh di rumusan masalah. Memangnya pameran itu masalah gitu. Di rumusan masalah Anda tulis bagaimana, terus tanda tanya. Terus Anda sebut, oh saya ingin menunjukkan Pak. Loh, emang itu masalah dengan emangnya ada sesuatu yang harus ditunjukkan gitu. Berarti Anda salah mengidentifikasi gitu ya. Bukan itu masalahnya, dan di rumusan masalah itu bukan masalah si penulis. Dalam hal ini di fakultas kita ya, di ranah ilmu kita adalah engineering. Memang kadangkala memang ada rumusan masalah adalah masalah si peneliti. Nanti akan saya jelaskan ya. Ada saat tepat kapan seorang problem solver bertanya gitu tadi ya. Ini untuk membahas rumusan masalah itu masalahnya siapa? Masalahnya si perusahaan atau masalahnya si peneliti. Nah, ada saat yang tepat kapan Anda seorang engineer itu bertanya. Ada contohnya ya, misalkan Elon Musk. Tahu ya, Elon Musk itu pendiri PayPal dan pendiri SpaceX. Beliau itu adalah problem solver, yaitu masalah tentang mahalnya biaya menaruh satelit di orbit. Nah, coba Anda cek sendiri di googling ya, hampir 50% lah biayanya lebih hemat. Beliau tahu caranya, ya kan problem solver. Beliau tahu caranya memangkas biaya menaruh satelit di orbit, yaitu menggunakan roket yang bisa digunakan berulang-ulang. Karena selama ini NASA yang mendominasi kancah persatelitan, roket juga ya, itu mereka selalu buang roket ke laut gitu. Padahal roket itu kan duit gitu ya, tapi malah dibuang gitu. Nah, Elon Musk itu seorang engineer, dia tahu caranya menurunkan. Tetapi ini baru tapi ya, meskipun dia tahu caranya, tapi dia belum tahu apakah berhasil atau tidak. Itu sama dengan skripsi yang selama ini kita bikin. Selama skripsi yang Anda buat itu, Anda tahu caranya untuk menurunkan error dengan melakukan peramalan time series. Anda tahu, tapi Anda tidak tahu hasilnya. Apakah itu masalah buat Anda? Bukan. Nanti itu akan menjadi masalah seperti ini ya. Nah, ketika Elon Musk tahu caranya tapi nggak tahu hasilnya berhasil atau enggak, dan ternyata dia mengalami banyak kegagalan luncur roket, selalu meledak. Kalau nggak meledak patah atau mendaratnya kebablasan gitu ya, mendarat ke tanahnya. Nah, di sini seorang engineer bertanya, mengapa bisa meledak? Dan bagaimana caranya supaya tidak meledak? Itu adalah pertanyaan seorang engineer. Boleh bertanya, tetapi masalahnya sudah berubah. Masalahnya sudah bukan biaya sekarang. Sekarang masalahnya adalah kok meledak terus? Kok roketnya patah? Atau roketnya mencong gitu misalkan. Intinya masalah sudah berubah, sudah bukan biaya lagi. Nah, disinilah seorang engineer bertanya mengapa bisa meledak dan bagaimana caranya supaya tidak meledak. Itulah pertanyaan penelitian yang bisa saja ya boleh ditaruh di rumusan masalah, tapi bagian yang paling akhir dari rumusan masalah. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung nanya. Anda harus merumuskan dulu akibat dan apa yang menjadi sebab kenapa akibat itu terjadi, beruntun akhirnya dapat sebab yang Anda fokuskan. Dan itu di bagian akhir baru Anda tanya bagaimana atau mengapa bisa meledak atau bagaimana
caranya supaya tidak meledak, atau meledak itu karena pressure. Nah, gimana cara menggunakan material A, material B untuk menghindari ledakan itu misalkan. Oke, jadi boleh ya Anda taruh pertanyaan di rumusan masalah, boleh, tapi di bagian akhir. Jadi masalahnya sekarang adalah ketidaktahuan Elon Musk, sehingga dia bertanya mengapa dan bagaimana. Elon Musk jadi kepo. Dia udah bukan jadi problem solver sekarang dia jadi kepo. Jadi dia harus menguak dulu fenomena tekanan ya, bagaimana alam ini bekerja, high pressure, low pressure terhadap roket ya. Ternyata di atas tekanannya berkurang, sehingga tekanan yang di dalam roket itu semakin menjadi ingin keluar gitu. Sementara kalau di dalam kalau di atas bumi ini, di atas tanah itu kan dengan ketinggian 0 itu pressure di luar besar, sehingga roketnya ketahan gitu ya. Ya kayak di kapal selam lah ya. Semakin ke bawah kan tekanan luar semakin menekan kapal selam. Oke, jadi sekarang Anda pelajari ya tentang problem solver versus kepo. Problem solver yang menggunakan teknologi atau metode disebut engineer. Ya, orang yang menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi, ya kayak Elon Musk, dia engineer. Menggunakan metode, dia engineer. Nah, problem solver yang tidak menggunakan teknologi disebut applied scientist. Nah, silakan Anda cek, Anda bisa mengkoreksi saya di kolom komentar ini. Oke, misalkan ya, sarjana hukum yang memecahkan permasalahan sosial menggunakan apa? Fenomena perilaku sosial. Nah, mereka kan tidak menggunakan teknologi, tapi mereka bisa disebut problem solver. Nah, kepo ini adalah pure science. Si pelaku disebut ilmuwan murni. Oke, ilmuwan murni. Nah, si Musk yang tadinya engineer, dia menjadi ilmuwan murni karena dia ingin, karena dia kepo, kenapa kok meledak sih? Nah, akhirnya dia menyelidiki bagaimana fisika bekerja di atas ya, di ketinggian maksud saya. Oke, pelajaran ekstra yang dipetik dari video panjang ini adalah cara mengidentifikasi masalah. Nah itu ya, cara mengidentifikasi masalah tadi sudah saya contohkan. Oh ternyata masalahnya di error perusahaan tadi, errornya besar. Dan cara memilih obat yang tepat. Itu pelajaran ekstra di video ini. Oke, terima kasih Anda telah bersabar menyimak sampai habis. Saya mengharapkan kritik dan saran ya. Jawaban saya atau video ini bukanlah video yang terbaik, jawaban yang terbaik, tetapi saya percaya ada jawaban yang lebih baik dari saya. Pikiran saya terbuka dan saya menerima segala saran dan kritik. Semoga kita bisa berdiskusi ya agar lebih mendapatkan jawaban yang bisa diterima di semua benak orang. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.